Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal TPS tipe penalaran umum. Dalam TPS penalaran umum, biasanya kita akan diberikan suatu wacana. Contohnya di sini ada suatu wacana yang terdiri dari 4 paragraf dan 1 tabel. Nah, tipsnya, kalian tidak perlu membaca keseluruhan wacana yang ada dan langsung ke pertanyaannya. Kenapa? Karena yang harus kalian ingat, untuk satu soal TPS, kalian hanya punya waktu kurang lebih 1 menit untuk menyelesaikan atau menjawab. Dengan estimasi waktu yang sangat singkat tersebut, maka kalian harus bisa menggunakan waktu dengan bijak. Jangan sampai membuang waktu hanya untuk membaca keseluruhan wacana yang sangat panjang. Nah, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama. Di sini pertanyaannya, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, jadi karena pertanyaannya berhubungan dengan paragraf 1, kita langsung fokus ke paragraf satunya saja. Kita baca terlebih dahulu paragrafnya. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak yang menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyak pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Kalau kita perhatikan di sini, seluruh opsinya mulai dari A sampai E diawali dengan kata sebagian. Maka, kemungkinan besar simpulan yang diinginkan dari soal ini mengacu pada satu kalimat yang juga diawali dengan kata sebagian atau semua. Nah, kita perhatikan di sini, kalimat yang mengandung kata sebagian itu ada di kalimat ketiga. Redaksinya, sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Nah, kita coba lihat opsi yang ada, mulai dari opsi yang A. Sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit. Nah, opsi yang A ini tidak tepat karena tidak ada kalimat di paragraf 1 yang menjelaskan sebagian anak yang ke rumah sakit ini sering atau jarang. Jadi opsi yang A tidak tepat, kemudian kita coba lihat ke opsi yang B. Sebagian anak kecil yang tidak sakit senang ke rumah sakit. Nah, opsi yang B ini juga tidak tepat karena di paragraf tadi, termasuk di kalimat yang kita garis bawahi ini, tidak disebutkan kalau ada anak yang senang ke rumah sakit, termasuk anak yang tidak sakit. Jadi opsi yang B belum tepat. Kita lanjut ke opsi yang C. Sebagian anak kecil yang ke rumah sakit tidak berpotensi mengalami sakit. Nah, opsi yang C ini juga tidak tepat karena ini jelas-jelas bertentangan dengan kalimat yang kita garis bawahi. Di kalimat yang kita garis bawahi, di sini disebut sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit. Sedangkan di opsinya tidak berpotensi mengalami sakit. Jadi opsi yang C tidak tepat. Kita lanjut ke opsi yang D. Sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Nah, opsi yang D ini merupakan opsi yang paling tepat karena dia berhubungan dengan kalimat yang kita garis bawahi dan sudah sesuai. Gitu ya, di sini disebutkan pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sedangkan untuk opsi yang E, di sini disebutkan sebagian anak kecil yang sakit flu dirawat inap di rumah sakit. Nah, di sini tidak tepat. Kenapa? Karena flu di sini hanya disebutkan satu kali sebagai salah satu contoh sakit yang dialami anak-anak dan kemudian tidak dijelaskan apakah anak yang sakit flu ini dirawat inap di rumah sakit atau tidak. Jadi untuk nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Simpulan apa yang dapat ditarik pada paragraf 3? Nah, di sini karena yang ditanyakan berhubungan dengan paragraf 3, kita langsung fokus ke paragraf yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersifat kooperatif. Sikap kooperatif misalnya ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam kondisi ini, terapi diibaratkan sebagai obat yang berfungsi untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit. Untuk soal nomor 2 ini, penarikan kesimpulannya bisa menggunakan konsep implikasi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, di paragraf ketiga ini ada kalimat-kalimat yang menunjukkan implikasi. Implikasi itu apa? Jadi implikasi itu merupakan kalimat yang dia menunjukkan adanya hubungan sebab akibat. Biasanya kalimatnya ditandai dengan ada kata-kata jika dan maka. Contohnya, jika Ani sakit, maka Ani tidak sekolah. Nah, di sini Ani sakit adalah sebab, bisa dilambangkan dengan P, kemudian Ani tidak sekolah itu bisa dilambangkan dengan Q sebagai akibatnya. Jadi bisa dituliskan P maka Q. Nah, kemudian kita coba lihat di paragraf 3 tadi, ada kalimat yang menunjukkan implikasi, yaitu terdapat di kalimat kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapat terapi bermain, mereka lebih bersifat kooperatif. Nah, di sini ada implikasi, sebabnya adalah anak-anak mendapat terapi bermain, bisa kita lambangkan dengan P, dan akibatnya mereka lebih bersifat kooperatif. Ini bisa kita lambangkan dengan Q. Nah, kemudian kalimat yang mengandung implikasi juga ada di kalimat setelahnya. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sikap kooperatif di sini sama dengan yang kita tadi, sedangkan anak merasa lebih nyaman dan menjalani perawatan di rumah sakit, ini adalah akibat yang ditimbulkan dari sikap kooperatif anak. Bisa kita lambangkan dengan R. Nah, ini kalau misalnya kita tuliskan, untuk kalimat yang pertama, P maka Q, sedangkan untuk kalimat implikasi yang kedua, Q maka R. Nah, untuk dua kalimat ini, kesimpulannya kemungkinannya ada dua, bisa P maka R, atau ingkaran R maka ingkaran P. Kita coba lihat lebih lanjut. Nah, jadi simpulan yang kita inginkan untuk paragraf ketiga ini kemungkinannya tadi ada dua, bisa P maka R atau ingkaran R maka ingkaran P. Nah, sekarang kita lihat dari opsinya. Kalau kita perhatikan dari opsi A sampai E, di sini tidak ada kata-kata jika maka. Tapi meskipun demikian, tetap merupakan kalimat yang merupakan implikasi. Kenapa? Karena kalau kita baca redaksi kalimatnya, di sini tetap ada sebab akibat. Cuma bedanya, sebabnya itu dituliskan di belakang dan di bagian depan itu adalah akibatnya. Contohnya untuk opsi yang A, anak mendapat terapi bermain apabila mereka lebih bersikap kooperatif. Nah, sebabnya adalah mereka lebih bersikap kooperatif, akibatnya ditulis di bagian depan, anak mendapat terapi bermain. Jadi sebenarnya maknanya tetap menunjukkan adanya implikasi. Tuh ya. Nah, kita coba lihat dari opsi yang A. Di sini sebabnya adalah mereka lebih kooperatif, ini tadi adalah Q, kemudian akibatnya anak mendapat terapi bermain. Ini tadi adalah P. Jadi untuk yang A, di sini adalah Q maka P. Sedangkan yang kita inginkan tadi adalah P maka R atau ingkaran R maka ingkaran P. Jadi opsi yang A tidak tepat. Kita coba lihat ke opsi yang B. Ini sama, sebabnya itu dituliskan di belakang. Sebabnya di bagian belakang di sini berkomunikasi dengan orang tua. Nah, dapat berkomunikasi dengan orang tua, kalau kita lihat di paragrafnya tadi, ini merupakan indikasi anak-anak yang bersikap kooperatif. Jadi, ini sama dengan Q. Kemudian, akibatnya anak mendapat terapi bermain.
Tadi anak mendapat terapi bermain adalah P. Jadi untuk yang B ini adalah Ki maka P, dan ini juga tidak sesuai dengan simpulan yang kita inginkan. Kemudian kita coba lihat untuk opsi yang C. Anak lebih bersikap kooperatif apabila anak nyaman dalam menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, ini sebabnya adalah nyaman dalam menjalani perawatan, tadi adalah R. Akibatnya adalah anak kooperatif, tadi adalah Ki. Jadi untuk yang C, ini adalah R maka Ki. Ini juga tidak sesuai yang kita inginkan. Kita coba lihat yang D. Anak mendapat terapi bermain apabila menjalani perawatan di rumah sakit. Sebabnya, menjalani perawatan di rumah sakit ini tidak ada sama sekali di antara P, Ki maupun R. Gitu ya. Nah, akibatnya mendapat terapi bermain ini adalah P. Jadi untuk opsi yang D di sini juga tidak tepat karena dia P maka, nah yang selanjutnya ini akibatnya tidak ada di wacana. Nah, sekarang coba kita lihat untuk opsi yang E. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapatkan terapi bermain. Sebabnya di sini adalah mendapat terapi bermain, ini adalah tadi P, kemudian akibatnya anak merasa lebih nyaman, ini adalah yang R. Jadi untuk yang E, P maka R, dan ini sesuai dengan kesimpulan yang kita inginkan. Sehingga yang paling tepat untuk nomor 2 ini adalah opsi yang E. Kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Nah, kita kembali fokus ke paragraf 1. Sebelumnya tadi sudah kita baca. Nah, caranya kita ambil dari setiap opsi ini kata kunci yang berhubungan dengan kalimat tertentu di paragraf 1. Contohnya untuk yang A, anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibanding anak perempuan. Maka kita cari kata-kata anak laki-laki atau anak perempuan yang ada di paragraf 1. Nah, ternyata di sini ada di kalimat yang digarisbawahi, di sini ada kata-kata anak laki-laki. Kita baca, banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Nah, di sini ada kata-kata laki-lakinya, tapi opsi yang A ini tidak sesuai dengan informasi yang ada. Kalimat yang kita garis bawahi ini, dia menjelaskan bahwa anak laki-laki ini banyak yang menolak ke rumah sakit. Gitu ya. Jadi yang dibandingkan itu bukan siapa yang lebih berpotensi. Gitu ya. Jadi opsi yang A ini tidak tepat. Begitu juga dengan opsi yang B, anak perempuan lebih berani dibanding anak laki-laki. Ini tidak ada informasinya di dalam paragraf. Kemudian kita lihat opsi yang C, anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Ini juga informasinya tidak ada di paragraf. Kemudian yang D, anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat simpulan dari paragraf 1 ini tadi, memang dia menjelaskan bahwa anak-anak banyak yang menolak untuk diajak ke rumah sakit. Itu ya, karena takut. Takutnya apa? Dijelaskan di kalimat terakhirnya. Dengan alasan-alasan, misalnya di sini karena bau obat, kemudian penampilan staf rumah sakit atau takut disuntik. Kemudian untuk opsi yang E, anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit, ini tidak ada informasi di paragraf 1 yang menjelaskan tentang ini. Sehingga untuk nomor 3, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Selanjutnya kita ke nomor 4. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1? Nah, ini sudah langsung kita ambil kalimat yang bercetak tebalnya saja. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Kalau yang diminta adalah pernyataan yang tidak mendukung, artinya kita harus mencari negasi dari kalimat yang bercetak tebal. Gitu ya, jadi kalimat yang dia berseberangan atau bertolak belakang. Kita lihat dari opsi yang A, banyak anak tidak suka rumah sakit karena takut disuntik. Nah, ini kalau dari segi makna bisa mendukung kalimat yang bercetak tebal. Intinya dari kalimat yang bercetak tebal tadi, anak-anak takut ke rumah sakit disebabkan karena bayangan mereka terhadap jarum suntik. Ini bisa dimaknai karena mereka takut disuntik. Jadi opsi yang A ini masih mendukung. Kita coba lihat opsi yang B.
Banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Ini juga masih bisa mendukung. Pengalaman yang tidak menyenangkan ketika disuntik bisa menyebabkan mereka mempunyai bayangan yang tidak menyenangkan tentang jarum suntik, gitu ya. Jadi masih bisa mendukung. Untuk opsi yang C, banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Ini juga masih bisa mendukung. Karena kalau kita perhatikan dari kalimat yang bercetak tebal, ini membayangkan jarum suntik, tidak dijelaskan anak-anaknya apakah mereka semuanya pernah ke rumah sakit atau tidak. Bisa jadi di sini anaknya belum pernah ke rumah sakit, sehingga bayangan mereka tentang jarum suntik itu sangat mengerikan. Jadi opsi yang C di sini masih mendukung. Kita coba perhatikan opsi yang D. Banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter yang memegang jarum suntik. Kalau kita perhatikan opsi yang D, jadi yang ditakutkan oleh anak di sini adalah dokternya, bukan jarum suntiknya. Sehingga opsi yang D ini tidak tepat atau tidak mendukung kalimat yang bercetak tebal. Sehingga jawabannya nanti adalah opsi yang D. Nah, kemudian kita coba lihat opsi yang E. Banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Nah, ini masih mendukung. Seperti penjelasan di opsi C, karena di kalimat yang bercetak tebal ini tidak disebutkan apakah anaknya pernah atau tidak pernah. Intinya, mereka memiliki bayangan yang tidak menyenangkan tentang jarum suntik sehingga tidak suka ke rumah sakit. Jadi jelas untuk nomor 4, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Nah, sekarang kita ke pertanyaan kelima. Berdasarkan tabel 1, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi adalah. Nah, ini harus hati-hati, yang diminta adalah keberhasilan kedua tertinggi. Kita perhatikan tabelnya. Ini adalah tabel jumlah anak yang kooperatif setelah terapi bermain dan dibagi berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Untuk soal kelima ini tadi, dia tidak meminta spesifik berdasarkan jenis kelamin tertentu. Artinya kalian harus jumlahkan masing-masing jenis permainan, jumlah anak laki-laki dan perempuan totalnya ada berapa. Nah, ini untuk tali, totalnya 20 ditambah 25, artinya ada 45 anak. Untuk permainan bola, 30 ditambah 20, artinya ada 50 anak. Kemudian untuk jenis permainan boneka, 15 ditambah 25, hasilnya 40 orang anak. Kemudian untuk permainan monopoli, ada 70 anak totalnya. Untuk ular tangga, totalnya ada 27 anak. Dan untuk rumah-rumahan, ada 40 anak. Nah, ini tinggal kita urutkan saja. Kalau dilihat di sini, jenis permainan dengan jumlah anak kooperatif tertinggi itu adalah monopoli. Nah, yang kedua itu adalah kalau diperhatikan di sini adalah jenis permainan bola dengan total anak 50 anak. Jadi untuk nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 masih berhubungan dengan tabel 1. Berdasarkan tabel 1, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan pada anak-anak adalah. Nah, kalau misalnya kita ingin mempertahankan jenis permainan tersebut di masa mendatang, otomatis kita harus memilih jenis permainan yang hasilnya paling optimal. Jadi kita pilih yang jumlah anaknya itu paling banyak. Nah, tadi jumlah anak tertinggi yang kooperatif setelah terapi itu adalah di jenis permainan monopoli. Sehingga jelas jawaban untuk nomor 6 itu adalah opsi yang D. Nah, untuk kali ini kita baru membahas 6 soal. Terima kasih.